petani dan yang lebih penting adalah melakukan kerja petani. Makasih Miss. Oke, sebelum itu Miss mau absen dulu ya. Amin. Zahwa. Ridwan. Najah. Bella. Desi. Diren. Tamtama. Firda. Hotmian. Marcel. Deklara. Mutia. Melantika. Seja. Ihan. Lola. Febri. Ada yang dipanggil? Siapa? Rita. Lalu siapa lagi? Linda. Oke, semua hadir ya. Tidak ada yang sakit. Sebelum itu lihat dulu di bawah kolom videonya ada nggak sampah. Kalau ada sampah silakan dibuang. Semua bersih? Sebelum itu kita breaking dulu, boleh ya? Bisa ya? Nah, silakan berdiri. Makin berdiri. Oke. Kita breakingnya arah samsam. Tahu nggak? Tahu. Tahu arah breaking arah samsam nggak? Tahu. Oke. Satu orang dulu mewakili. Yuk. Samsam. Guli. Bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari dan apa pengertian dari kebudayaan dan budaya menurut para ahli. Ya, sekarang kita masuk dalam materi perubahan kebudayaan. Sebelum itu, tujuan kalian belajar tentang materi perubahan kebudayaan yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan apa pengertian dari perubahan kebudayaan. Lalu yang kedua, bagaimana solusi, tantangan, dan yang terjadi dalam perubahan kebudayaan. Baru kalian dapat mendeskripsikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari apa sih yang terdapat dalam perubahan kebudayaan. Oke, sebelum itu Miss mau tanya dulu, apa pengertian dari perubahan kebudayaan yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Miss, silakan tunjuk. Jadi, perubahan kebudayaan itu adalah proses berubahnya unsur-unsur budaya dalam suatu masyarakat, baik pengaruhnya dari dalam ataupun dari luar. Nah, perubahan ini bisa sifatnya itu bisa cepat dan bisa lambat. Mainnya itu kelereng. Sekarang main handphone, iya kan? Itu perubahan cepatnya, perubahan lamanya sektor pertanian.
kebudayaan Indonesia merupakan negara yang sangat banyak suku, agama, dan ras. Dan di Indonesia bukan hanya sekedar dari suku dan agama. Di dalam Indonesia terbanyak atau terdapat beberapa karakteristik perubahan dari kebudayaan di dalam suku. Itu adalah latar belakang dari perubahan kebudayaan. Lanjut, apa itu perubahan kebudayaan? Tadi sudah dijelaskan oleh Seja, tapi lebih detailnya lagi, perubahan kebudayaan merupakan perubahan yang memiliki sistem nilai, pola, dan sikap. Memiliki sistem nilai, pola, dan sikap yang terdapat dalam cara kehidupan di dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang terdapat dalam perubahan kebudayaan, baik faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Bagaimana sih cara mengetahui perubahan kebudayaan itu? Oke. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih asal usul dari perubahan kebudayaan. Di faktor internal, yang pertama adalah perubahan demografi. Perubahan demografi itu perubahan apa? Tentang alam dan cuaca, itu demografi. Perubahan iklim, ya. Baru yang kedua adalah penemuan baru, memakai pakaian ulos dengan pakaian baju. Kan ulus dulu kan dipakai dengan cuman selendang doang kan. Sekarang sudah apa? Sudah memakai dengan baju kan, dengan rok. Jadi dia udah berganti. Ya kan, itu suatu perubahan kebudayaan dalam masyarakat kan. Ya, baru yang ketiga konflik internal. Konflik internal itu adalah konflik di dalam atau di luar? Di dalam. Konflik, kenapa terjadi konflik internal di dalam perubahan kebudayaan? Karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan, ya. Baru yang keempat adanya revolusi. Dan itu adalah faktor internal dalam asal usul perubahan kebudayaan. Lalu selanjutnya adalah faktor eksternal di luar masyarakat. Ya, yang pertama adalah perubahan lingkungan alam. Banyak ya, kita tahu perubahan lingkungan alam itu dari longsor lah, dari inilah, kenapa adanya banyaknya sampah dan lain sebagainya. Baru yang kedua ada kontak dengan kebudayaan lain atau akulturasi atau asimilasi. Itu biasanya seperti orang luar negeri yang menikah, ya kan, dengan orang Batak Toba, yang orang Jawa menikah dengan orang luar negeri, ya kan, itu terjadi dengan kontak orang luar. Lalu yang ketiga peperangan. Oke, sebelum itu peperangan, ini kan marak dengan terjadinya peperangan kan. Oke, peperangan itu apa sih? Kenapa bisa terjadi faktor eksternalnya? Nah, perebutan kekuasaan itu seperti Palestina dengan Israel, hanya dengan mempertahankan satu tapak tanah. Selanjutnya ada ciri khas perubahan kebudayaan. Ciri khas perubahan kebudayaan itu bersifat universal. Bersifat universal itu artinya bersifat secara bersama, beragam atau bervariasi. Beragam itu misalnya seperti apa sih, Diren? Misalnya seperti bahasa. Sekarang bukan bahasa mereka dalam saya. Nah, contohnya nih bahasa seperti apa coba? Misalnya mereka lebih saya dalam bahasa Indonesia. Jadi ada gabungan bahasa Inggrisnya gitu, seperti I like maca. Oh, I like maca gitu. Padahal saya suka maca, sosok bahasa Inggris lah ya kan. Digabungin lah. Baru ada juga nggak hanya itu aja. Ada trennya sekarang gitu ngomong FOMO. Nah, FOMO itu bahasa luar atau bahasa dalam? Bahasa luar itu termasuk dalam bahasa apa? Bahasa Inggris kah? Bahasa Spanyol kah? Bahasa Inggris artinya FOMO itu artinya apa? Iya, tidak mau ketinggalan dengan zaman. FOMO ya, itu tren. Nah, itu salah satu ciri khas dalam perubahan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada maknanya. Setiap ciri khas itu memiliki makna filosofis. Ya, seperti sejarah juga memiliki makna. Apa sih makna sejarah? Nah, itu juga perubahan kebudayaan. Apa sih makna dari filosofis perubahan kebudayaan itu? Nah, kita lihat bahwasannya makna filosofis perubahan kebudayaan itu merupakan menganalisis bagaimana kebudayaan berkembang, berinteraksi, dan
bertransformasi akibat kontradiksi, inovasi, dan pengaruh luar. Ya, adanya berinteraksi, bertransformasi, maksudnya bertransformasi itu adalah pertukaran. Ya, pertukaran perkembangan zaman. Oke. Apa faktor kebudayaan? Faktor perubahan kebudayaan yang pertama adalah faktor lingkungan alam. Ya, yang kedua adalah faktor yang diakibatkan adanya kontak dengan kelompok lain. Yang ketiga adanya faktor karena adanya penemuan. Ya, bisa dilihat contohnya ya. Baru yang keempat, ada perubahan karena masyarakat mengadopsi beberapa elemen kebudayaan material yang telah dikembangkan oleh kelompok masyarakat di tempat lain. Mengambil yang bukan haknya. Ya, seperti itu juga perubahan kebudayaan. Mengambil yang bukan haknya, seperti Indonesia mengadopsi cara berpakaian orang luar negeri. Dengan cara dulu orang Indonesia disebut dengan sopan santun. Sekarang jangankan sopan santun, sama keluarganya aja udah pakai baju crop top, udah pakai celana yang pendek-pendek, adalah yang koyak-koyak lah. Supaya apa? Itu gaya, Miss. Kita kan mengadopsi, mengambil, ya kan? Oke. Lalu yang kelima dan terakhir adalah perubahan karena adanya suatu masyarakat atau bangsa memodifikasi cara hidupnya dengan mengadopsi pengetahuan atau kepercayaan baru. Pengetahuan itu misalnya tentang teknologi, ya kan? Teh ini sering dengan made in China lah, made in Jepang lah. Sekarang made in Indonesia sudah ada. Nah, itu adalah penemuan baru, Kak. Ya, perubahan kebudayaan. Oke. Sebelum masuk ke dalam kesimpulan, Miss mau setiap kelompok merangkum, dan di kelompok ini, ya kelompok ini silahkan datangi kelompok yang lain. Apa-apa saja materi yang termasuk dalam perubahan kebudayaan silahkan. Nanti di kelompok ini merangkum ya semuanya apa materinya. Silakan datangi ke kelompok mereka. Ditulis dan apa saja ya. Kelompok ini silakan nanti ya setelah mereka presentasi apa bertanya kamu. Ini setelah video pembelajaran ini ya tampilan dulu. Dan yang lain ya, yang kelompok ini silakan presentasi sama mereka. Jelaskan apa materi yang kalian dapatkan dari mereka. Yuk, kelompok Irensi ya, supaya mereka mendengarkan. Yuk. Perhatikan kelompok mereka coba bersama-sama. Kami dapat dari penjelasan tadi ada beberapa dan ada yang kami tambahkan sesuatu. Kami juga tadi mencari yang terakhir, contohnya di Trigono Sukanto. Kebudayaan merupakan bagian dari perubahan sosial yang menyangkut nilai, norma, dan suatu sistem dalam masyarakatnya. Nah, juga seperti ada dampaknya, kan? Jadi kami membedakan dampak positif dan negatifnya, yaitu satu, membawa inovasi dan kemajuan teknologi, lalu membuka wawasan dan cara berpikir lebih modern, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, ada juga dampak negatifnya,
dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu bisa berupa perkembangan baru, pertumbuhan penduduk, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan. Lalu ada faktor eksternal yang diikuti difusi budaya, yaitu difusi budaya itu adalah perpindahan budaya dari negara satunya ke negara lain. Oke, lalu ada pengaruh globalisasi dan media massa, lalu serta masuknya ideologi atau teknologi baru. Itu adalah yang tergantung dari penjelasan saya. Oke, silakan dulu Kak. Coba kelompok kalian ada nggak yang saya tangkap dari presentasi mereka? Sosial memberikan dampak buruk dan dampak positif bagi masyarakat. Walaupun memiliki dampak positif yang lagi, tapi dampak negatifnya malah menghilangkan nilai-nilainya. Oke, tepuk tangannya. Itu ya kelompok 1 sama kelompok 3. Sekarang kita mau lihat dulu video ya, apa sih dari kebudayaan. Nah, ya sama ya. Perhatikan. Ini contoh dari perubahan dari ya bisa ya. Dulu orang kalau lewat disapa, ya kan sekarang jangankan disapa, buang muka. Nah itu jangan terjadi lagi sama kita ya. Kita tetap adanya tata krama, kesopanan. Ya saya jadi perubahan kebudayaan itu banyak yang berdampak negatif Kak. Kalau kamu gunakan dengan dampak positif, terjadilah dampak positif. Kalau kamu menggunakan dengan dampak negatif, terjadilah dampak negatif. Oke, kesimpulannya yuk. Sampai banyak. Mari kelompok 2. Jadi teman-teman, kesimpulan dari perubahan kebudayaan adalah proses bergesernya nilai, norma, adat istiadat, dan pola hidup masyarakat akibat pengaruh internal atau dari dalam masyarakat dan faktor eksternal dari luar masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi secara lambat maupun cepat, disadari maupun tidak disadari, serta membawa dampak positif seperti kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, maupun dampak negatif seperti hilangnya tradisi asli. Intinya, perubahan kebudayaan merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari, sehingga masyarakat menyikapi dengan bijak agar nilai budaya yang baik tetap terjaga sekaligus terbuka pada perkembangan baru yang bermanfaat. Oke, tepuk tangannya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan kesimpulan dan saran baik itu untuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kita belajar perubahan kebudayaan ini bukan hanya sekedar kalian mengingat, tapi lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik dalam keluarga, baik dalam sekeliling ataupun dalam pertemanan. Apalagi dalam pertemanan ya, sudah sedikit yang seperti itu, lebih banyak ngobrol dengan gadget daripada ngobrol, ya kan?